Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, masih dalam suasana HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Mari kita akan petang hari ini beribadah di hadapan Tuhan. Dan mari bersama-sama semuanya yang ada di rumah, kita akan satukan hati kita masuk dalam ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, kita mengangkat tangan. Haleluya. Bapa yang di surga, saat ini kami boleh bersama-sama bersekutu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami rindu pada saat ini Tuhan, urapan-Mu turun atas kami. Kiranya berkat-Mu mengalir atas kami. Kami bersyukur pada saat ini kami boleh beribadah sekalipun dalam suasana pandemi ada di rumah. Namun demikian Engkau tetap Tuhan melawat kami dengan kuasa-Mu yang ajaib. Oleh sebab itu kami mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, biarlah turun atas kami berkat, kasih dan anugerah-Mu. Yaitu saat kami berbakti kepada Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap berbakti bersama katakan amin. Haleluya. Shalom saudara, selamat sore, tetap semangat saudara, berapi-api dalam Tuhan. Karena kita akan datang kepadanya mengucapkan syukur dan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari saudara, karena sekarang tiba saatnya kita mau datang bersorak-sorai, menyembah nama Tuhan dan berikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari saudara dengan senang hati kita. Tiba saatnya kami berkumpul bersama. Dari apa saudara? Dari setiap suku dan bangsa. Oh, berdiri di hadapan tataan dan domba. Satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari. Mari saudara, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Dari segenap suku dan bangsa. Terima kasih Tuhan, berdiri di hadapan tahta anak domba. Satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan para anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Oh, keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Oh, pujian, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Oh, kemuliaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya.
Haleluya. Sungguh ajaib besar saudara. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Percaya Tuhan kita yang ajaib ya saudara. Amin. Karena setiap jalan kita pasti disertai oleh Tuhan. Haleluya. Maka dari itu kita akan terima janji Allah Amin. bagi kaum kita. Dan kita akan lebih bersorak-sorai lebih lagi, lebih tinggi dia. Mengatas tinggikan namanya ya saudara. Amin. Amin. Haleluya. Mari saudara, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Untuk apa? Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Mari saudara, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat apa? Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Sekali lagi saudara, dengan segenap hati kita mau katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya. Sungguh besar pernyataan Tuhan saudara. Amin. Kita percaya Tuhan kita ajaib saudara. Kita percaya Tuhan kita besar, karena kita percaya Tuhan yang punya segalanya atas hidup kita. Maka dari itu saudara, mari kita mau jalan bersama Tuhan, bersama perisai iman di setiap waktu, karena Tuhan bersama kita. Haleluya. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu. Oh, lindungiku Tuhan, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa-Mu Dia. Hanya di dalam firman-Nya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam kuasa-Nya
pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Mari saudara, segenap hati kita mau serukan kebenaran yang bebas selalu berikan ku kekuatan. Haleluya. Hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Terima kasih. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Oh, hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Oh, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Kita patut bersyukur saudara, punya Allah yang sungguh luar biasa. Maka dari itu saudara, kita mau siapkan hati kita, siapkan hidup kita, masuk ke dalam bait-Nya, bersujud lebih dalam. Kita akan masuk ke hadirat-Nya yang sungguh kudus untuk mendengarkan firman-Nya saudara, meletakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan kita. Haleluya. Yes Jesus, sungguh hadirat-Mu luar biasa Tuhan. Yes Jesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa,
bersujud menyembah dan menikmati kehadiratnya. Yes Jesus, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiratnya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiratnya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya dengan segenap hati saudara. Hadirat-Mu lebih dalam, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Dengan segenap hati. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan, hadirat
Kau yang ajaib. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau kudus, Biar hati kami memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar. Kami tak dapat balas kasih setiamu. segala kemuliaan bagi-Mu, segala hormat. Terima Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita akan sekali lagi tunduk kepala dan kita berdoa supaya firman ini akan lebih lagi dapat kita pahami dengan hikmat yang kita mohonkan dari Roh Suci. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih sebentar kami mendengar firman-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami. Kami tundukkan di bawah otoritas kebenaran firman. Dan biarlah firman yang ditaburkan akan tertanam di dasar hati kami yang dalam. Dan menghasilkan buah iman sehingga kami boleh bertindak sesuai dengan perkenanan Tuhan. Biarlah urapan-Mu atas kami sekalian dengan hikmat yang menyertai. Sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak baik Tuhan. Urapan-Mu atas hamba-Mu dan sembunyikan di balik salib-Mu. Dan biarlah nama Tuhan saja yang kami sembah dan puja, yang dimuliakan, diagungkan tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada petang hari ini berbicara tentang generasi berprestasi. Masih dalam suasana 17 Agustus ya, 1945 yang merupakan kemerdekaan, dan sudah 76 tahun kita merdeka. Kita rindu supaya generasi ini memiliki andil bagi bangsa dan negara yang kita cintai, Indonesia. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama untuk membuka firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang ke-16. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Puji Tuhan, ini firman Tuhan bagi kita sekalian. Sekali lagi saya ingin dan rindu untuk membacakan bagi kita
supaya kita boleh menciptakan sebuah generasi yang berprestasi, yang boleh mengharumkan nama Tuhan dan mengharumkan bangsa ini. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Haleluya, puji Tuhan. Saudara sekalian, sungguh sangat bersuka cita. Berapa waktu yang lalu ketika hari kemerdekaan Republik Indonesia, kita boleh mendapatkan hadiah, yaitu medali emas melalui cabang bulu tangkis putri. Suatu kegembiraan yang bukan saja menjadi milik beberapa orang, tapi kegembiraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Kegembiraan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan ini menjadi kegembiraan bagi kita juga. Dan tentunya ini menjadi satu hal yang indah kalau kita bisa juga menghadirkan generasi Kristen yang boleh mengambil peran, mengambil satu langkah untuk menghasilkan generasi yang berprestasi, generasi yang boleh mengharumkan nama bangsa di kancah nasional ataupun di kancah internasional. Nah, kita mau belajar bagaimana menghasilkan generasi berprestasi yang diharapkan itu bisa lahir dari lingkungan gereja. Lebih khusus lagi lingkungan gereja Bethel Indonesia di Jalan Bawangan ini. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan ini di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-16 adalah surat kepada anak daripada Paulus atau anak rohani Paulus yang bernama Timotius. Seorang muda yang berprestasi karena hidupnya memberi dampak kepada orang-orang di sekitarnya. Tentunya dampak yang positif, dampak yang baik. Sehingga fungsi kehidupannya walaupun masih muda, tetapi boleh memimpin suatu jemaat yang diberkati Tuhan. Jemaat yang membangun dirinya luar biasa melalui kepemimpinan daripada Timotius. Oleh sebab itu saudara sekalian, Paulus sebagai pembina rohani Timotius memberi banyak nasihat, memberi banyak masukan, memberikan banyak sekali pendapatnya di dalam surat 1 Timotius ini dalam keseluruhannya, dan nasihat-nasihat ini dapat kita terapkan pula di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita. Supaya apa? Akhirnya kita boleh juga menjadi pribadi yang berprestasi, yang memberi dampak yang positif bagi lingkungan sekitar kita, bagi satu komunitas di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara sekalian, kita mau melihat apa sajakah yang dapat dikerjakan ya melalui kehidupan ini. Ciri-ciri apa supaya kita memiliki generasi yang berprestasi seperti yang dinasehatkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama saudara sekalian adalah kita perlu generasi yang terdidik dalam ajaran yang sehat. Ya, 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-6 dikatakan demikian, dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Nah, saudara sekalian, ternyata bahwa Timotius adalah pribadi yang lahir dari didikan yang baik. Didikan yang lalui didikan pokok-pokok iman, ya, melalui kebenaran firman. Timotius ini dididik dengan baik oleh ibunya, oleh neneknya. Dia dididik untuk mengenal Kristus. Kalau orang dididik dengan baik, punya pendidikan yang baik, maka bisa diharapkan bahwa
dia menjadi orang yang berprestasi. Dibangun intelektualitasnya, dibangun cara berpikirnya, dibangun bangunan logikanya, maka akan lahir satu generasi anak yang memiliki pola berpikir yang sehat, pola berpikir yang baik, pola berpikir yang positif. Orang yang kuat dalam didikan tidak akan gampang dihanyutkan oleh pendapat, oleh omongan orang, oleh isu dan lain sebagainya. Orang yang terdidik dengan baik, pola berpikirnya sehat, maka apapun pendapat dari luar dia bisa menangkal, bahkan dia bisa menyaring mana yang harus diambil dan mana yang harus dibuang. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, generasi yang berprestasi adalah generasi yang memiliki knowledge yang bagus, pengetahuan yang baik. Pertama apa? Pengetahuan, pengertian akan kebenaran firman. Kalau orang punya pengetahuan kebenaran firman Tuhan dengan dasar-dasar iman yang benar, maka tidak diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran yang aneh-aneh, yang melenceng. Ya, sekarang banyak pengajaran yang aneh-aneh, yang melenceng. Dan itu sangat menyesatkan dan memprihatinkan. Kalau kemudian banyak sekali orang-orang muda justru mengikuti ajaran-ajaran yang menjauh daripada kebenaran firman Tuhan. Kelihatannya spektakuler, kelihatannya luar biasa. Tetapi kalau dasar imannya tidak kuat, maka akan banyak sekali pengajar-pengajar yang menyesatkan. Dan ini harus ditangkal. Melalui apa? Pendalaman firman Tuhan. Oleh sebab itu ajaklah anak-anak masuk dalam pendalaman firman Tuhan. Melalui mesbah keluarga, orang tua yang mengajarkan terlebih dahulu dan biarlah anak mendengarkan pengajaran daripada orang tua. Syaratnya apa? Ya tentunya orang tua harus bisa mempersiapkan diri lebih dahulu tentang pengertian pengetahuan akan kebenaran firman. Nah ini dibawa. Yang kedua, kuat knowledge-nya dalam pengetahuan melalui pendidikan umum. Orangnya pendidikan umumnya kuat, dia punya daya nalar yang baik. Pengajaran-pengajaran yang sehat. Tidak akan gampang dibohongi, tidak gampang akan mendapatkan rayuan dari kiri kanan. Karena dia sudah terbangun pola berpikir yang baik. Kejar anak untuk berprestasi di sekolah, hasilkan nilai yang terbaik dalam kemampuannya. Kejar, suruh belajar, jangan jemu-jemu. Karena ini akan membentuk bangunan pikiran yang baik. Saudara sekalian, negara ini sedang menghadapi COVID-19. Justru sangat memprihatinkan bahwa apa yang sudah di depan mata, sudah nyata kelihatan, ada banyak korban, semua negara di dunia terdampak, justru yang memutarbalikkan adalah para rohaniwan. Nah ini memprihatinkan. Anggapannya tidak ada virus COVID sehingga hidup menjadi sembrono. Malah dalam satu tayangan melalui YouTube kita lihat vaksin dibakar. Mendapatkannya susah, justru dibuang percuma. Kenapa? Daya nalarnya tidak dibangun, saudara. Oleh sebab itu daya nalar ini dibangun ketika knowledge, pengertian, pengetahuannya tentang pendidikan umum juga ada. Ya, memahami. Nah, saudara sekalian, orang juga dididik dengan apa? Dengan kemampuan kendali emosi. Tingkat kemampuan emosinya juga harus dididik dengan baik. Orang yang tidak bisa mengendalikan emosi oleh karena sedikitnya pengetahuan akan ikut
arus daripada dunia ini. Dunia ini sering membawa orang ke kiri, ke kanan, terombang-ambing oleh karena apa? Tren, mode. Dan ini akan membawa orang semakin tersesat menjauh daripada Tuhan. Mode sedang berjalan A, ngikut ke A. Mode ke jalan ke B, ngikut ke B. Karena apa? Faktor emosi. Hanya senang sesaat, tapi akibatnya bisa rusak luar biasa. Kita tahu di Korea, saudara sekalian, negara ini mengalami sebuah lawatan Allah luar biasa pada tahun-tahun 10 tahun yang lampau. Ya 10-20 tahun yang lampau. Tetapi dengan lahirnya satu generasi K-pop, saudara, rusak seluruh bangunan keimanan anak-anak muda. Sehingga muncullah lost generasi yang hilang. Kenapa? Anak-anak mudanya terbawa pada tren tertentu, pada mode tertentu, sehingga bentuknya aneh-aneh. Nah, kita tidak ingin ada generasi yang seperti itu yang menghalangi orang kemudian bisa menjadi berprestasi. Oleh sebab itu harus diajarkan dasar iman yang benar dan diajarkan dengan pengajaran-pengajaran yang sehat. Nah, pengetahuan kita yang benar akan Tuhan akan membawa kita mengenal dan mengalami Dia dengan benar pula. Kalau pengetahuan kita tidak benar, sebaliknya, maka kita akan juga tidak benar mengenali Allah kita. Dan ini akan berbahaya, akan terus dibawa terus menerus, akan semakin lama orang susah lagi untuk diluruskan kepada jalan kebenaran. Oleh sebab itu, mari dari sejak kecil kita punya anak, punya ponakan, punya cucu, dikenalkan dengan firman Tuhan yang benar. Baca firman Tuhan dengan teratur, lebih lagi milikilah waktu yang khusus untuk melakukannya, untuk merenungkannya. Sehingga kalau ada waktu khusus, kedisiplinan akan muncul, kedisiplinan akan terjadi dan anak-anak akan semakin kuat dalam pengenalan firman Tuhan. Nah, hal yang kedua, bagaimana menghasilkan generasi yang berprestasi? Yang kedua adalah disiplin beribadah. Setelah disiplin pribadi, mari disiplinkan diri di dalam beribadah. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7 dan 8 dikatakan demikian. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara sekalian, ini hal yang luar biasa. Mari latih orang, saudara sekalian, kebiasaan untuk beribadah itu tidak bisa lahir seketika. Harus munculnya itu pelan-pelan. Kebiasaan untuk beribadah bukan sesuatu yang muncul dengan sendirinya. Anak tiba-tiba senang beribadah, enggak. Tapi harus melalui proses dari waktu ke waktu. Ya, dan ini adalah sesuatu yang harus dilatih secara kontinu. Harus kontinu terus-menerus untuk beribadah. Baru muncul yang namanya kebiasaan. Pada masa pandemi semacam ini, memang bisa dilakukan secara online. Tetapi mari juga bisa dikerjakan secara onsite. Tetapi yang penting adalah kerinduan orang untuk mengenal Tuhan, tentu akan meningkatkan orang untuk rindu beribadah. Oleh sebab itu, ini akan menjadi sebuah alat penampi yang luar biasa. Masa pandemi ini adalah masa penampian. Manakah orang yang sungguh-sungguh beribadah dan manakah orang yang asal-asal ikut Tuhan. Akan kelihatan apakah orang itu punya isi seperti gandum yang benih atau hanya sekedar gabah, kulit gandum. Kalau orang itu ada isinya, ada firman, karena dia rajin tekun beribadah, hidupnya dipenuhi oleh kebenaran, maka seperti
seperti gandum berisi, dia tidak mudah dihembuskan angin ketika ditampi. Tapi kalau tidak ada isinya, dalam pikiran, perasaan, dan kehendaknya tidak ada firman, karena tidak terbiasa beribadah, akibatnya apa? Ketika ada hembusan angin ringan sekalipun, maka dia akan keluar dari tampian. Ketika dia keluar, maka itu bagian yang akan dibuang dan dibakar, saudara. Firman Tuhan menulis demikian. Jadi mari bangun diri kita menjadi pribadi yang punya isi. Orang yang berisi biasanya akan lebih merendahkan diri. Seperti padi berisi dia akan merunduk. Tetapi akan kelihatan kalau orang tidak ada isinya, maka ada pepatah yang lain. Tong kosong berbunyi nyaring. Nah biasanya saudara sekalian, orang yang tidak ada isinya, omongannya ngalor ngidul, tapi tidak jelas mekanisme dan sistem pembicaraannya. Oleh sebab itu hanya sekedar debat kusir, tidak ada hasil dari apa yang dikatakan. Nah sayang sekali. Nah mari bangun jemaat Tuhan, anak-anakmu, orang-orang muda, mari bangun dirimu menjadi pribadi yang berisi. Sehingga engkau bisa berprestasi. Karena kamu punya pemikiran yang baik, yang sehat sesuai dengan dasar iman. Dan kamu punya kebiasaan yang positif, yaitu kebiasaan untuk beribadah. Kalau kita bisa mendisiplin diri dalam beribadah, ada dua hal yang kita bisa dapat. Ingat, latihan badani itu terbatas, yaitu berfungsi bagi masa hidup di dunia ini. Tetapi harus dikerjakan, harus dilakukan juga. Oleh sebab itu kenapa orang melatih diri, olahragawan melatih diri, dia bisa berprestasi dalam bidang-bidang olahraga tertentu. Tetapi bukan hanya itu, dia mendapatkan tubuh yang sehat. Tetapi saudara sekalian lihat, orang yang latihan beribadah bukan sekedar hanya bisa mendapatkan manfaat di dunia ini, tapi juga manfaat untuk hidup yang kekal. Bukankah ini jauh lebih penting? Maka saudara sekalian, satu hal harus dikerjakan, hal yang lain tidak boleh ditinggalkan. Ketika kita suka dengan latihan badani, coba latih latihan rohani. Beribadahlah dengan tekun, dengan setia, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, itu akan mengisi hidupmu. Sehingga hidupmu benar-benar seperti gandum yang berisi, yang ketika ada hembusan angin, ketika ada badai kehidupan, ketika ada gelombang masalah persoalan, engkau tetap akan ada di dalam tampian Tuhan. Engkau tidak hanyut, engkau tidak dilepaskan, dihembaskan oleh angin, tetapi engkau kuat dan itulah yang menghasilkan orang yang berprestasi, orang yang kuat kokoh ketika menghadapi berbagai macam tantangan zaman ini. Ya, yang ketiga, bagaimana menghasilkan generasi berprestasi, yaitu menjadikan hidupnya, hidup kita, hidup keturunan kita, anak-anak kita, orang-orang muda, hidup sebagai teladan. Ya, keteladanan hidup ini penting. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12 mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara sekalian, jadikan diri kita orang-orang yang patut untuk diteladani. Sekalipun muda, tetapi kalau perilaku hidupnya, sikap hidupnya baik, positif, bisa diikuti, itu luar biasa. Itu hal yang patut dikerjakan. Oleh sebab itu jaga diri baik-baik. Melalui tutur kata, bertutur katalah yang baik. Hasilkan perkataan-perkataan yang bermutu. Perkataan-perkataan yang memiliki dasar yang jelas. Perkataan-perkataan yang penuh dengan hikmat. Maka orang akan mengikuti. Bukan hanya sekedar isu gosip, bukan hanya sekedar
kata-kata yang kiri kanan tidak jelas dasarnya. Kata-kata tanpa fakta. Kata-kata yang seringkali hanya sekedar hasutan sementara. Yang justru menghasilkan kemiskinan karena mengeluarkan banyak biaya. Kata-kata yang baik, yang dapat dipercaya, yang membangun seseorang, yang positif, yang membuat orang bersemangat kembali, yang antusias sekalipun menghadapi situasi yang sukar, itu adalah akan membawa orang lebih percaya kepada Tuhan, terlebih lagi orang percaya kepada kita, mengikuti pernyataan dan perkataan kita. Tidak cuma perkataan, tapi juga tingkah laku. Perilaku kita, perilaku yang berdisiplin tinggi. Perilaku yang baik, yang santun, yang penuh dengan nilai-nilai moralitas dan etika. Maka orang bisa mengikuti teladan kita. Demikian juga dalam perilaku kehidupan kita, tingkah laku kita tidak menyakiti orang kiri kanan. Perilaku kehidupan kita justru merangkul banyak pihak, menyatukan mereka. Dan ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Orang bisa mengikut kepemimpinan. Walaupun muda, Timotius adalah kepala jemaat. Oleh sebab itu banyak orang yang mengikuti Timotius. Apa yang dikerjakan, dilakukannya, itu adalah teladan yang baik. Dan kita bisa mencontohnya. Tidak hanya sekedar perkataan dan tingkah laku, tapi juga kasih kita. Dasar perilaku kehidupan orang Kristen adalah kasih, cinta kepada Tuhan. Demikian juga cinta kepada sesama manusia. Inilah nilai diri kita. Apakah kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan apakah kita juga mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kalau kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal, orang bisa melihat kasih kita, maka dia bisa melihat figur Kristus, bisa melihat karakter Kristus yang jelas dalam dirimu. Dan itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa, yaitu membawa orang datang kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar perkataan, tingkah laku dan kasih, tetapi juga di dalam kesetiaan. Saudara sekalian, loyalitas itu sesuatu yang luar biasa kalau kita bisa terapkan di segala bidang. Dalam pekerjaan, ya, dalam organisasi, di dalam perusahaan, maupun di dalam hubungan pribadi. Loyalitas, kesetiaan harusnya kita bisa menjadi teladan. Orang yang setia akan dicari. Orang yang setia tidak akan pernah dibuang. Orang yang loyal, maka dia bisa dipercaya. Ya, maka dia akan menjadi banyak pengikut karena dia loyal. Rela berkorban. Karena loyalitasnya orang menjadi suka untuk bersama-sama. Membangun diri. Dan yang terakhir saudara sekalian, selain perkataan, tingkah laku, kasih dan kesetiaan, ada dalam hal kesucian. Kesucian hidup adalah dasar hidup orang Kristen. Kalau orang itu mau hidup kudus, sesuai dengan firman Tuhan juga mengatakan, kuduslah engkau karena Bapamu di surga kudus, Allahmu kudus. Maka kita harus hidup kudus, suci, jaga diri. Jangan jatuh di dalam percabulan, persinahan. Jangan jatuh di dalam pola-pola kehidupan masyarakat yang gampang dengan seks bebas atau perselingkuhan. Mari jaga diri, itu yang kelihatan. Demikian juga kita harus jaga diri kita dari hal-hal yang tidak berkenan. Kekudusan mata, telinga, daripada kita harus kita benar jaga, kita filter melalui apa yang keluar di dalam internet. Kita harus punya filter yang jelas. Kesucian ini penting. Supaya hanya orang yang kudus yang bisa melihat Tuhan. Yang bisa melihat wajah Kristus. Maka hiduplah kudus. Nah, orang yang punya teladan, jadi teladan ini, ada orang yang bisa menghasilkan prestasi. Prestasi yang baik, bukan sekedar untuk hidup sementara di dunia, tapi juga untuk kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Sebagai kesimpulan, jemaat yang dikasihi Tuhan,
Mari dalam masa Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 ini, mari hasilkan generasi yang berprestasi, paling tidak dalam lingkungan keluarga kita. Didik yang baik, ya, dengan pendidikan yang sehat, ya, disiplin diri, dan jadikan hidup kita teladan kehidupan. Saudara sekalian, mengetahui dan melakukan firman Tuhan itu adalah hal yang berbeda. Orang mungkin tidak peduli seberapa banyak yang kita tahu, tapi orang peduli apakah kita mempraktekkan firman Tuhan. Apakah kita mengerjakan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala. Haleluya. Bapa yang di surga, kami terima kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan lahir orang yang berprestasi dalam lingkungan gereja sehingga memberi dampak yang positif bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lebih lagi nama-Mu boleh dimuliakan dan diagungkan tinggi. Ketika mereka memahami dan mengerti, semua itu dihasilkan, didasarkan oleh iman kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pimpin hidup kami. Biarlah Tuhan pengertian dan hikmat yang datang daripada-Mu menyertai kami, sehingga kami boleh mengerjakan segala sesuatu didasarkan kepada pimpinan Tuhan saja. Maka biarlah ketika kami Tuhan memahami kebenaran firman, menjadilah orang yang terdidik di dalam kebenaran itu. Kami boleh berdisiplin diri, mengerjakan apa yang seharusnya kami lakukan. Terlebih khusus disiplin di dalam beribadah. Demikian juga kami mau menjadi pribadi yang dapat diteladani. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah firman ini tertanam dalam diri anak-anak-Mu, terlebih khusus generasi kami, anak-anak kami, kaum muda, supaya mereka benar-benar termotivasi, terdorong sungguh menjadi orang yang berprestasi, menghasilkan karya-karya yang indah, yang baik bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Haleluya. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom semuanya, dengan saya Davi. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, minggu depan ibadah offline kembali diadakan. Ibadah dilakukan dalam 2 waktu, yaitu pada jam 7 pagi dan jam setengah 10 pagi. Diharapkan jemaat tetap melakukan protokol kesehatan dengan ketat dan segera melakukan vaksinasi. Pengumuman yang kedua, jemaat yang rindu ibadah offline diminta untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui grup WA. Bagi yang tidak mendapatkan kuota peserta ibadah, dapat mengikuti ibadah secara online melalui kanal YouTube, Facebook GPI Bawangan Official. Pengumuman yang ketiga, kami mengucapkan selamat kepada saudara-saudari yang telah dibaptis pada hari Rabu 18 Agustus, yaitu Saudari Elizabeth, Saudara Gerard, Saudara Yosi, Saudara David Aji, dan Bapak Randu. Kiranya semakin giat dalam beribadah dan dapat menyebarkan berita keselamatan. Pengumuman yang keempat, terus ikuti renungan harian dan pesan pastoral melalui grup WA dan kanal GB Bawangan Official. Jemaat dapat menyiarkan kembali agar bisa memberkati banyak orang. Pengumuman yang kelima, jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA di nomor rekening 0099813000 atas nama GBI Panembahan Immanuel atau melalui kode QR gereja kita. Sekian pengumuman minggu ini. See you, God bless you, and Jesus love you. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan segera akhiri ibadah kita petang hari ini dan kita bersyukur bahwasanya kita boleh beribadah. Minggu depan kita bisa beribadah onsite saudara sekalian, yaitu di dalam ibadah 1 dan 2, yaitu ibadah jam 7 dan ibadah jam setengah 10 pagi. Oleh sebab itu mari kita dukung dalam doa, tetap ikuti
pemberitaan melalui grup WA karena pengumuman yang ada sekarang ini bisa saja berubah. Melihat kondisi yang ada tentunya ya. Dan kita bersyukur boleh PPKM ada kelonggaran supaya kita bisa beribadah dengan baik. Saya rindu kita bersama-sama boleh bersekutu di dalam ibadah, di dalam gereja kita. Mari oleh sebab itu kita berdoa dan kita mohonkan belas kasih sayang Tuhan. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa di hadapan-Mu ya Tuhan, karena daripada-Mu datang pertolongan. Terlebih khusus peribadatan di rumah-Mu di tempat ini, yang kami rencanakan boleh kami hadirkan kembali dalam ibadah onsite pagi hari dan siang hari. Maka Tuhan Engkau menolong. Biarlah ini boleh berjalan dengan lancar dan baik. Biarlah jemaat Tuhan mendisiplin diri dengan protokol kesehatan. Dan biarlah mereka memiliki kesempatan untuk dapat vaksinasi. Sehingga kami boleh merasa aman bersama-sama beribadah. Kerinduan kami dalam persekutuan. Kami boleh mengundang hadirat-Mu turun. Bersama-sama bersuka cita memuliakan Tuhan. Kami boleh bergembira bersama-sama dengan seluruh keluarga beribadah. Maka Tuhan Engkau berkati. Biarlah Engkau bersihkan ruangan ini ya Allah. Lebih khusus Tuhan ruangan hati dan anak-anak-Mu. Supaya bersama-sama Tuhan Engkau mengadakan kegerakan ilahi bagi kami. Biarlah Tuhan yang sakit segera disembuhkan. Biarlah mereka yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan jamah sembuhkan. Bila mana mereka mengalami masa-masa oleh karena paparan COVID-19, biarlah jamahan-Mu Tuhan memulihkan. Sehingga mereka boleh lepas daripada COVID-19 ini, dari karantina pribadi mereka, dan mereka boleh kembali beribadah bersama-sama. Oleh sebab itu kami juga bersama berdoa untuk negeri dan bangsa kami cintai Indonesia. Kami selalu serukan Shalom Indonesia. Biarlah Indonesia aman, damai, dan sejahtera. Indonesia mengalami lawatan Allah dan lepas dari masalah krisis pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan Engkau menolong Indonesia, lebih khusus kota Semarang, supaya level daripada COVID-19 ini boleh turun ya Tuhan. Dan secara drastis dengan jamahan dan kuasa-Mu, biarlah Semarang lepas dari COVID-19. Kami berdoa untuk memimpin kami. Bapak Hendar Prihadi sebagai wali kota. Biarlah seluruh penanganan yang diadakan boleh semuanya tepat. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk wilayah Bawangan dan sekitarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa-Mu bekerja. Melalui gereja di tempat ini boleh memiliki dampak yang positif bagi lingkungan kami. Tuhan Yesus Engkau memberkati. Bapak Ganjar Pranowo gubernur kami, Engkau juga memberkati Bapak Joko Widodo. Seluruh aparatur negara, jajaran menteri kerja, Tuhan berkati dengan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami rindu ibadah kami minggu depan boleh dihadiri jemaat Tuhan yang bersuka cita memuliakan Engkau. Sehingga mereka boleh bersama-sama dibangkitkan kembali nilai rohani kami. Sikap ibadah kami yang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau baik bagi kami. Sekarang jemaat Tuhan mari kita bangkit berdiri dan kita angkat tangan. Di hadapan Tuhan sekalipun engkau ada di rumahmu masing-masing. Angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Maka ingatlah selalu akan hari Sabatnya. Maka biarlah sekarang ketika engkau boleh kembali kepada aktivitas hidupmu dalam pekerjaan dan usahamu, maka bawalah berkat Tuhan. Di mana Tuhan memberkati engkau dengan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan mengasihi hidupmu dan memberikan perlindungan yang ajaib. Tuhan memberkati keluargamu, jadikan hidupmu bahagia dan sukses selalu. Terima kasih Tuhan, oleh sebab itu jemaat Tuhan kekasih Kristus, engkau boleh kembali kepada aktivitas hidupmu, pekerjaan usaha dagangmu, dan bawalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, berkat kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus. Mulai sekarang ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Haleluya, yang diberkati bersama katakan amin. Mari kita bersyukur bersama-sama.
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Silahkan beristirahat teduh sejenak saudara. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. See you, God bless you, and Jesus love you.